Baik, saudara, hari ini saya akan melanjutkan khotbah tentang doa, saudara. Ya. Nah, saudara harus tahu bahwa segala sesuatu yang biasa saudara dan saya lakukan, ya, itu belum tentu kita lakukan dengan cara yang benar. Sekali lagi, dengarkan saya baik-baik. Segala sesuatu yang biasa kita lakukan, ya, itu belum tentu kita lakukan dengan cara yang benar, saudara. Sesuatu yang rutin, sesuatu yang biasa yang kita perbuat setiap hari, saudara, belum tentu kita lakukan dengan cara yang tepat, saudara. Beberapa minggu yang lalu, saudara, saya pergi periksa ke seorang dokter, saudara, untuk mengecek kondisi mata saya, saudara. Ya, kenapa saya ngecek? Karena di bagian kepala belakang saya itu seringkali mengalami ketegang, lalu kemudian sakit. Saya biasa olesin dengan minyak angin banyak sekali, hampir seluruh kepala, saudara, seperti itu supaya terasa adem seperti itu, saudara. Nah, ketika saya sampai ke dokter, saudara, ya, dokter kemudian periksa, dia lihat mata saya, dia berkata, mata Bapak itu masih bagus, masih baik seperti itu, ya. Lalu dia tanya, Bapak biasanya kalau baca itu seperti apa, gitu kan? Saya jelaskan bahwa ketika saya baca, ya, baik di HP maupun di laptop, saya jarang menggunakan kacamata, ya. Nah, saudara tahu bahwa saya ini sudah pakai kacamata silinder, plus minusnya sudah plusnya itu sudah 200, saudara, ya. Saya bilang kalau saya baca jarang pakai kacamata seperti itu. Oh, dia bilang salah. Justru kalau sudah mata silinder seperti itu, kalau baca itu harus pakai kacamata. Tapi tidak boleh sembarangan pakai. Ya, pakainya pakai yang benar, bacanya harus tepat. Ya, kalau bagian bawah itu memang khusus untuk baca, bagian yang atas itu untuk lihat yang jauh seperti itu supaya matamu bisa fokus dengan baik. Nah, ternyata selama ini, saudara, saya salah. Saya ketik, saya buka laptop, berjam-jam di depan komputer atau di laptop, saudara. Saya tidak pakai kacamata, saudara. Dan itu membuat syaraf di belakang saya itu kecapean seperti itu, saudara. Dan ketika saya mendengar dokter sampaikan seperti itu, saya merasa hidup itu nggak mudah, saudara. Saya ikuti apa yang menjadi nasihat, saudara. Ternyata sulit. Sampai hari ini saya masih belum terlalu pakai kacamata ketika saya baca atau ketik di laptop, saudara. Alasannya kenapa? Karena memang susah atau mengubah kebiasaan itu sangat sulit. Betul ya? Betul ya? Iya, saudara. Nah, apa yang mau saya sampaikan di awal ini kepada saudara adalah sesuatu yang biasa yang kita lakukan secara rutin itu belum tentu kita lakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, saudara. Nah, kita sudah hampir sebulan lebih, dua bulan ini, saudara, kita belajar tentang doa, saudara. Nah, saya tidak akan bertanya apakah saudara itu berdoa atau tidak. Tapi saya asumsikan saudara semuanya berdoa. Beberapa yang aminkan, ya. Karena saya melihat wajah-wajah yang suka berdoa. Ada amin semuanya? Haleluya. Pertanyaannya, apakah saudara itu berdoa dengan benar? Sehingga doa saudara itu dikenan oleh Tuhan. Kemarin di Mesbah Fajar saya sampaikan, ada doa yang sama sekali tidak digubris oleh Tuhan. Ada doa yang memang tidak akan dijawab oleh Tuhan. Karena doa itu salah. Terus ada doa yang tadi saya katakan tidak digubris oleh Tuhan. Adalah doa-doa yang dinaikkan, ya, tanpa perantara. Kita tahu perantara kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus, saudara. Tidak seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Termasuk doa-doa bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, saudara. Ya, karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memperdalam lagi pemahaman kita akan firman Tuhan tentang doa, saudara. Kita buka bersama-sama Matius pasal ke-6 ayat ke-5 sampai ayat ke-13. Matius 6 ayat 5 sampai 13. Ya. Nah, perikop yang akan kita baca ini cukup panjang, saudara. Karena itu saya tidak akan detail membahasnya, saudara. Ya, tapi saya akan menyampaikan secara berseri. Minggu depan saya akan melanjutkan pengajaran ini, saudara. Saya berharap minggu depan saudara tidak kehilangan pengajaran ini, saudara. Mari kita baca bersama-sama secara bergantian Matius pasal ke-6 ayat 5 sampai 13. Yang saudara berdoa dalam sehari minimal 1 jam, saudara baca ayat yang ganjil. Yang tidak berdoa baca ayat yang genap. Mulai ayat ke-5
Yang berdoa 1 jam silakan membacanya. 1, 2, 3. Puji Tuhan, hanya beberapa, enggak semua. Berarti yang lainnya di atas 1 jam. Pasti 8 jam saya tahu. Karena tadi saya dapat bocoran doa saudara itu 8 jam. Sebulan. Ya. Oke, saya akan baca ayat yang ganjil, nanti saudara baca ayat yang genap, saudara lanjutkan ayat ganjil. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ke-7, 2, 3. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ayat 9. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, saudara perhatikan baik-baik, perikop yang kita baca ini merupakan penjelasan Tuhan Yesus tentang salah satu kewajiban ya agama selain memberi sedekah. Yang kalau saudara baca itu dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saudara. Maka kewajiban agama yang lain yang sangat penting adalah berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Nah, secara khusus hari ini saudara, ya kita akan memperhatikan 2 aspek ya tentang doa yang seringkali keliru kita lakukan saudara. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan baik saudara, ada orang-orang yang memang dia punya kebiasaan berdoa, dia rajin berdoa, ternyata saya perhatikan juga melakukan kesalahan di dalam hal berdoa saudara. Kesalahan yang sering dilakukan berhubungan dengan yang pertama saudara, motivasi yang salah ketika dia berdoa. Tapi yang kedua adalah konsep atau paradigma yang salah ketika dia berdoa saudara. Yang pertama, motivasi yang salah saudara itu ada di ayat ke-5 dan ke-6. Kemudian konsep atau paradigma yang salah itu ada di ayat ke-7 sampai ayat ke-8. Mari kita perhatikan yang pertama saudara. Kesalahan yang pertama di dalam berdoa itu adalah sisi motivasi hati kita yang salah saudara. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 5 ini saudara, maka Tuhan Yesus memberikan satu penjelasan tentang yang kalau saudara mengerti, memahami bagaimana cara orang Yahudi itu berdoa, maka saudara tidak akan mengalami kesulitan untuk mengerti apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di ayat ke-5 ini saudara. Ya, nah orang Yahudi ini saudara, mereka bukan cuma tiap hari berdoa, tapi mereka juga saudara berdoanya setiap hari dan itu beberapa kali dalam sehari saudara. Sekali lagi, mereka tidak hanya setiap hari berdoa, tapi mereka setiap hari berdoa itu beberapa kali saudara dalam sehari itu saudara. Dan bukan cuma setiap hari berdoa beberapa kali saudara, tapi mereka juga selalu berdoa pada jam-jam yang sama. Oke. Nah, kenapa mereka berdoa setiap hari beberapa kali dan pada jam-jam yang sama saudara? Karena mereka sudah punya aturan tersendiri saudara. Mereka punya tradisi, kebiasaan tersendiri saudara tentang berdoa. Makanya kalau saudara pernah baca di kitab Daniel saudara, waktu Daniel ketika ditawan ya dan dibawa ke Babel saudara, kita mencatat Daniel itu berdoa berapa kali? 3 kali sehari pada jam-jam tertentu. Dan waktu dia berdoa saudara, dia selalu menghadap ke Yerusalem saudara. Jadi orang Yahudi yang saleh saudara, mereka tiap hari bukan cuma berdoa, tapi berdoa beberapa kali dan pada jam-jam yang sama.
Nah, karena jam yang sama, saudara, itu selalu membuat mereka kemungkinan terjadi adalah tidak terhindar atau terelakkan ketika mereka ingin berdoa, mereka tidak ada di rumah. Akhirnya mereka tidak berdoa di rumah, saudara. Misalnya ketika mereka sedang ada di ladang, berladang, saudara. Ketika jam berdoa itu sudah tiba, maka mereka akan berdoa di ladang itu, saudara. Pada saat mereka ada di dalam perjalanan, saudara, maka mereka berdoanya juga di tengah jalan. Saudara pernah lihat? Sempat heboh beberapa waktu yang lalu, ada yang berdoa di tengah jalan gitu kan, seperti itu, saudara. Ya. Nah, pada saat mereka juga ada di pasar, saudara, pas jam doanya, maka mereka akan berdoa di pasar. Nah, saudara harus tahu, berdoa di tempat umum seperti itu tidak salah. Oke? Berdoa di tempat umum seperti itu tidak salah. Sebab kalau berdoa di tempat umum itu salah, maka di dalam kebaktian juga, di dalam gereja kita tidak boleh berdoa. Karena ini tempat umum. Betul ya? Lalu apa salahnya kalau berdoa di tempat umum seperti itu? Yang salah adalah karena ada orang-orang tertentu yang mereka dengan sengaja mengatur aktivitas mereka, saudara, supaya pada jam doa tertentu, saudara, mereka sedang ada di dalam keramaian. Jadi mereka sudah tahu nanti sekian menit, sekian jam kemudian itu akan masuk waktu doa berikutnya. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka akan keluar rumah, lalu kemudian mereka berjalan, sehingga pada waktu jam doa itu tiba, saudara, mereka pas di tengah-tengah keramaian. Dan tempat ramainya orang, favoritnya ada dua. Satu, yang namanya rumah ibadat, yang orang Yahudi sebutkan sebagai sinagoge. Sama-sama katakan sinagoge. Yang kedua ada di persimpangan jalan raya. Nah, di sinagoge, saudara, itu tempat yang paling pas untuk berdoa. Karena bagi semua orang Yahudi, sebisa mungkin mereka berdoanya tidak di rumah, tapi di sinagoge, saudara. Dan waktu yang paling ramai, ya, itu ada di tengah hari. Kenapa tengah hari? Karena mereka, ya, pagi bekerja dan mereka tidak sempat pulang ke rumah waktu istirahat, waktu jam doanya, saudara. Ya, dan akhirnya mereka kumpul datang ke sinagoge pas waktu jam doa, saudara. Mereka akan mencari sinagoge terdekat, saudara. Nah, sinagoge itu gampang ditemukan pada zaman itu, saudara. Ya, sebab kenapa? Menurut tradisi mereka, tradisi orang Yahudi, kalau ada 10 orang laki-laki, itu boleh membangun satu sinagoge. Tapi kalau perempuannya, wanitanya, saudara, 1.000.000, laki-lakinya cuma 8 atau 9, saudara, tetap nggak boleh bangun. Ya, wanitanya dinomor 2-kan. Memang tradisi Yahudi pada waktu itu, saudara, wanita sangat didiskriminasi, saudara. Yang dihitung cuma laki-laki. Alkitab juga menjelaskan itu. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang lah, itu yang dihitung laki-laki, yang wanita nggak dihitung. Karena wanita memang kelas 2 pada waktu itu, saudara. Ya, jadi kalau ada laki-laki 10 orang, dia boleh bangun satu sinagoge. Tapi kalau laki-lakinya cuma 8 atau 9, kurang 1, wanitanya 1.000.000, tetap tidak boleh bangun. Seperti itu, saudara. Nah, ya, kalau saudara tidak tahu apa itu sinagoge, saudara, mungkin dalam konteks di negara kita, ya sekalipun saudara tidak persis sama, ya saya mau sampaikan. Saudara tahu namanya musola? Tahu musola? Ya, saya mau tanya saudara, musola dengan masjid lebih banyak mana? Hah? Lebih banyak musola. Saudara bisa temukan musola itu di tempat-tempat umum. Ya, di mall, di kantor-kantor, betul? Bahkan di SPBU ada. Gitu kan? Demikian juga sinagoge pada waktu itu.
orang akan mudah menemukan sinagoge. Dan kebanyakan orang Yahudi, saudara, kebanyakan mereka suka berdoa di sinagoge. Kenapa? Karena ada banyak orang nanti akan berkumpul di situ. Dan sinagoge bukan hanya tempat untuk berdoa, saudara, tapi itu juga merupakan tempat untuk berkumpul secara sosial, tempat sosial, saudara. Ya, tempat yang legal juga untuk mengambil keputusan, saudara. Ya, karena bagi orang Yahudi pengambilan keputusan itu selain ada di pintu gerbang. Ya, kalau saudara pernah baca kisah Lot, ya, Lot itu dikatakan begini, dia sebelum dua malaikat yang diutus oleh Allah untuk datang memberitahukan dia dan menolong dia, Lot itu ada di pintu gerbang. Dan Lot merupakan, ya, kalau penafsiran para teolog berkata dia adalah salah satu pemimpin bagi kota Sodom di situ. Sehingga dia berdiri di pintu gerbang. Dari pintu gerbanglah tempat mengambil keputusan, saudara. Ya, nah, tempat yang kedua, tadi tempat pertama sinagoge, tempat yang kedua, kayak kalau orang ingin berdoa dan ingin dilihat orang selain sinagoge, saudara, adalah di persimpangan jalan. Saudara bisa bayangkan di persimpangan jalan itu kan begitu ramainya minta ampun, sibuknya minta ampun, banyak orang lalu lalang seperti saudara. Tiba-tiba saudara berdiri dan mengangkat tangan lalu saudara berdoa kepada Allah, maka saudara secara pribadi, ya, hati saudara, perasaan saudara akan merasa, aku ini rohani banget loh. Sedangkan yang lainnya lalu lalang itu orang-orang duniawi. Mereka tidak mau meninggalkan aktivitasnya. Hanya sebentar saja untuk Tuhan. Dan ketika saudara di persimpangan jalan seperti itu saudara berdoa, ya, saudara akan merasa saudara adalah orang yang rohani. Dan orang lain juga akan menganggap saudara itu adalah orang yang rohani. Betul. Itu zaman yang Yesus sampaikan itu. Ya, jadi ketika saudara berhenti dari aktivitas saudara dan saudara berdoa, maka orang lain akan melihat saudara itu orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa. Itu sebabnya orang-orang Farisi seringkali berdoa di persimpangan jalan. Ya. Kesalahannya bukan pada tempatnya, saudara. Kesalahannya ada di motivasinya. Mereka ingin dilihat orang. Yesus di ayat ke-5 dia berkata begini, supaya mereka dilihat orang, saudara. Jadi sebetulnya poinnya terletak pada motivasi hati. Di tempat umum saudara berdoa itu gak apa-apa. Tapi yang penting itu harus murni di hadapan Tuhan, saudara. Nah, kalau ada orang berkata, ya, dia berdoa tapi ingin mendapatkan pujian atau ingin dilihat orang, saudara. Yesus berkata itu orang munafik. Mengapa Yesus bilang itu orang munafik, saudara? Nah, kata munafik yang Yesus sampaikan di sini adalah itu digambarkan seperti orang yang pakai topeng. Orang bisa memainkan peran A, tapi sebetulnya kehidupannya itu B, pribadinya itu B. Orang kalau dia berdoa dan ingin dilihat orang, itu orang yang munafik, saudara. Di mata orang lain, saudara, orang ini kelihatan suka berdoa, tapi sebetulnya di hatinya dia bukan suka berdoa, tapi dia suka dilihat dan dipuji orang, saudara. Di mata orang lain mungkin dilihat orang itu mengasihi Allah, tapi sebetulnya di hatinya, saudara, dia mengasihi dirinya sendiri, saudara. Dia ingin menjadi pusat perhatian, saudara. Dia ingin dikagumi oleh orang lain, sehingga Yesus berkata ini orang munafik. Dan itu bahaya. Dan itu sering terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Termasuk semua pelayan-pelayan. Termasuk semua kita, saudara. Ya. Nah, kalau kita melakukan seperti itu, Yesus berkata orang seperti itu sudah mendapat upahnya, saudara. Ya, sudah mendapat upahnya. Saya perlu sampaikan kepada saudara semua, kemunafikan yang Yesus masukkan di sini, saudara, itu sekali lagi mudah terjadi, saudara. Bisa mulai dari atas, tadi saya katakan para pendeta, sampai kepada jemaat awam, saudara. Oke, nah sekarang saya mau uji, saudara. Saya mau tanya, saudara. Siapa yang paling rohani menurut saudara? Orang yang berdoa 8 jam atau 1 jam? Halo? Siapa yang paling rohani? Orang yang berdoa 8 jam atau 1 jam? Nah, menurut saudara? Yang paling rohani? Yang berdoa 8 jam atau 1 jam? Nah, pasti berdoa yang 8 jam, betul kan? Betul gak? Yang berdoa 1 jam pasti kalah dengan
yang berdoa 8 jam saudara. Dan saya percaya saudara di sini semua sudah level 8 jam saudara. Amin. Begitu doa tutup mata, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Mata tetap tertutup sambil ngangguk-ngangguk. Amin. Begitu amin, tiba-tiba mata melihat sudah mulai matahari mau terbit. Karena doanya di tempat tidur saudara. Bahkan kalau saya perhatikan ada orang-orang dia berdoa kadang begini saudara. Dia tidur tapi dia gak tertidur. Gitu. Dia gerak-gerak kakinya, gerak-gerak tangannya. Gitu kan. Kok Bapak tahu? Saya sudah berapa tahun di menara doa saudara. Kenapa dia lakukan seperti itu? Supaya kelihatan tidak tertidur. Tapi tidak tidur belum tentu dia berdoa. Betul gak? Iya. Saya berharap saudara seperti itu. Saudara duduk mendengarkan khotbah saya, belum tentu saya mendengarkan khotbah saya loh. Saudara mungkin nggak tidur, tapi belum tentu saudara dengarkan khotbah saya. Apalagi yang tutup mata, sambil ngangguk-ngangguk begitu, saudara seperti itu saudara. Saya perlu ingatkan saudara, di Alkitab pernah mencatat. Ada seorang anak, namanya Eutikus, dengarkan pengajaran Paulus, tiba-tiba dia tertidur dan dia jatuh dan mati. Tapi puji Tuhan, Paulus bangkitkan dia, karena Paulus punya karunia, membangkitkan orang mati. Kalau saya belum punya saudara. Belum punya. Ya. Nah, saya juga pernah ikut beberapa kali kebaktian di tempat yang lain. Nah, di kebaktian itu saudara, kan biasanya kalau kita di sini sudah tidak ada. Saya hilangkan, kenapa? Saya melihat begini. Orang doa syafaatnya salah nggak? Enggak salah. Dulu kan kalau kita habis firman, kemudian doa gitu kan, sebelum doa berkat, kan ada doa syafaatnya, doain bangsa, doain kota, doa pemimpin gitu kan, doain gereja-gereja seperti itu nggak salah doanya seperti itu saudara. Tapi saya lihat doanya lama banget, yang pimpin doanya itu begitu panjang dan lama sekali, lebih dari 15 menit saudara. Saya tidak persoalkan kalau doanya lama dan panjang, tapi tolong dong ditempatkan di tempat yang tepat. Bukan di kebaktian umum. Mestinya di kebaktian doa. Namanya juga kebaktian umum, bukan kebaktian doa. Kalau kebaktian doa, boleh doanya lama-lama, panjang dan berjam-jam silakan. Tapi ini kebaktian umum seperti itu. Dan dalam hati saya, apakah orang yang berdoa itu kira-kira di rumah dia berdoa seperti itu enggak sih? Dia berdoa lama enggak sih? Atau mungkin tidak berdoa seperti itu karena ditugasin berdoa syafaat di atas mimbar. Mau tidak mau dia mesti berdoa seperti itu. Ada banyak orang kelihatan di luarnya hebat doanya. Tapi di rumah tidak pernah doa. Itu namanya motivasinya salah. Orang itu munafik. Termasuk juga saudara yang mimpin pujian. Yang nyanyi-nyanyi nih. Mesti ingat baik-baik itu. Saya perlu sampaikan, jangan sampai kita jadi orang munafik. Di sini nyembahnya begitu luar biasa, haleluya, haleluya. Saudara juga sama, haleluya, nyembah gitu kan. Tapi di rumah tangan suka tempel ke pipi pasangannya. Ya kan? Nah, nggak boleh seperti itu munafik. Ya. Nah, kalau seperti itu, Yesus memberikan nasihat kepada orang-orang seperti ini, saudara. Ya, Yesus berkata begini. Ya, tunjukkan lagi. Ayat yang ke-6 ya. Yesus memberikan nasihat. Kalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu. Terus tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Dikatakan masuklah ke kamar. Nah, kamar di ayat ke-6 ya saudara, itu bahasa Yunaninya ditulis dengan kata khusus saudara. Ini bukan kamar sembarangan. Ini kamar yang Yesus maksudkan saudara adalah gudang atau tempat penyimpanan barang-barang berharga saudara. Nah, saudara tahu rumah orang Yahudi saudara, ya kamar-kamarnya itu letaknya saudara itu ada di pinggir. Sehingga setiap kamar itu pasti akan terhubung dengan dinding luar saudara. Nah, kamar yang terhubung dengan dinding luar saudara itu akan sangat bahaya kalau dijadikan tempat penyimpanan barang-barang berharga. Kenapa? Karena pondasinya tidak selalu semuanya batu-batu, tapi kadang pondasinya itu hanya tanah, tapi kadang juga pasir, saudara. Sehingga kalau ada pencuri dari luar, saudara, dia bisa saja menggali tanah dan menerobos dindingnya, saudara. Sehingga satu-satunya cara supaya aman, semua perbendaharaan barang berharga itu simpan, maka mereka akan meletakkan ya barang-barang itu di ruang yang paling tengah.
di rumah tersebut, saudara. Ya, nah ruang ini dikhususkan, saudara, dindingnya tidak bersentuhan dengan dinding luar. Ya, dinding luar rumah, saudara. Jadi ini benar-benar private room, kamar yang khusus, saudara. Nah karena itu satu-satu kamar yang khusus, saudara, bersifat privat, saudara, dan ruang itu, saudara, Tuhan Yesus berkata begini, masuk ke ruang itu, ke kamar itu. Tapi dia tidak berhenti seperti itu. Dia berkata, tutup pintunya. Sebab percuma kalau doanya di kamar itu, tapi suaranya teriak-teriak sehingga orang lain juga mendengarnya. Itu artinya motivasinya salah, saudara. Jadi Yesus di sini memberikan satu penegasan kepada kita, kalau kita berdoa masuk ke kamar yang khusus, tapi setelah itu begitu sudah masuk, tutup pintunya, kunci pintunya. Lalu Yesus berkata begini, berdoalah di situ kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi itu dan akan memberikan upahmu. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik kata tersembunyi, saudara, ya, itu muncul 2 kali. Yesus berkata begini, kalau kamu mau doamu itu dikabulkan, dijawab oleh Tuhan, ya, maka doamu itu mesti yang tersembunyi, keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Bukan ingin didengar orang lain, saudara. Seperti itu, saudara. Sekali lagi, berdoa di tempat umum, di tempat keramaian, itu tidak salah. Tapi yang perlu dijaga adalah hati ini. Jangan sampai ingin dilihat orang, dipuji orang, seperti saudara. Haleluya. Saya pernah dengar sebuah cerita, satu kali ada 2 beradik lagi main ke kampung neneknya. Ya, anak-anak ini adalah anak sekolah minggu. Ya, satu sudah agak kelas 6 SD, satu masih kecil. Ya, lalu kemudian si kakak itu ngajak adiknya berdoa. Berdoanya sudah mau tidur. Dia doanya begini, Tuhan, terima kasih kami boleh ada di rumah nenek untuk boleh berlibur. Ya, Tuhan, Adi minta. Dia doa dengan suara yang kencang, suara yang keras seperti itu. Ya, Adi minta sebuah sepeda untuk bisa pergi ke sekolah nanti setelah liburan ini. Selama ini Adi ini hanya berjalan kaki. Waktu amin, saudara tahu, adiknya langsung celutuk. Adi, kenapa doanya sangat kencang sekali? Tuhan tidak tuli, tahu nggak? Sang kakak berkata begini, memang Tuhan tidak tuli, tapi nenek tuli. Saudara, seringkali motivasi kita kalau berdoa bukan supaya Tuhan mendengar, tapi kita ingin juga orang lain mendengar. Sehingga orang lain mendengar, orang lain bisa menjawab doa kita, saudara. Itu biasanya seperti itu. Di tempat umum kadang seperti itu. Tapi Tuhan berjanji untuk saudara dan saya bisa menikmati semua berkat-berkatnya. Saudara dan saya perlu berdoa. Amin. Katakan sama-sama, saya perlu berdoa. Tapi saudara hindari motivasi yang salah, saudara. Karena motivasi yang salah itu akan menghalangi Tuhan menjawab doa saudara. Ya, jadi motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan. Jangan salah di hadapan Tuhan, saudara. Nah, saya mau beritahu saudara, ya, semua kita pasti mengalaminya, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, saudara, paradigma. Saya akan dengan cepat. Ya, paradigma atau konsep yang salah, ya, dalam hal berdoa, saudara. Buka ayat ke-7. Saya minta kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Di ayat ini Tuhan Yesus tidak menyinggung kebiasaan berdoa orang Yahudi, saudara. Ya, yang dia singgung di ayat ke-7 ini, saudara, adalah kebiasaan orang berdoa non-Yahudi yang disebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Apa ciri orang yang tidak mengenal Allah, saudara? Yesus menyamakan mereka adalah orang yang berdoa bertele-tele. Coba saya tanyakan saudara, menurut saudara bertele-tele itu artinya apa sih? Bertele-tele. Tahu? Hah? Bertele-tele. Tahu telepon? Telepon dari kata tele sama pon. Tele itu apa? Jauh. Pon itu suara. Jadi telepon itu
Hah? Suara yang jauh, bukan. Telepon sama sekali tidak ada hubungan dengan bertele-tele, saudara. Ya, serius banget saudara menyimak saya. Bertele-tele itu apa sih? Dalam bahasa Yunaninya disebutkan dengan kata Bartologeo. Coba ditunjukkan. Nah, istilah ini saudara, itu diambil dari kata, ya, berasal dari kata batus, saudara, ya, yang menjelaskan seorang raja Kirene yang berbicara gagap, saudara. Kita tahu kalau orang gagap berbicara kedengarannya apa? Diulang-ulang. Aku mau tidur. Kan gitu kan? Betul kan? Iya. Jadi bertele-tele di sini saudara adalah mengandung makna, ya, ada banyak kata-kata yang diucapkan tapi tidak pada poinnya. Tidak sudah poin seperti itu. Ya, kadang kita begitu kan, keliling kemana-mana baru ke pada poinnya. Biasa seperti itu nggak kita? Atau ketemu sama orang kita ngomong, kita mau sesuatu nih, kita panjangnya. Sudah makan belum? Belum. Yuk makan yuk, ya kan gitu kan. Lalu kita jelasin, kita oh, ini nanti ini, padahal mau ke sini. Diputar dulu, baru ke sini. Kita kadang seperti itu. Nah itu maksudnya bertele-tele, nggak boleh seperti itu saudara. Ya, ada banyak orang, ya, ketika dia berdoa kata-katanya itu hanya diulang-ulang tanpa makna. Itu yang Yesus sampaikan saudara di ayat ke-7 ini saudara. Jangan kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan kata-kata yang banyak maka doa mereka akan dikabulkan. Itu bertele-tele. Tapi ini bukan berarti bertele-tele itu mengulang doa yang sama ya. Karena di Taman Getsemani Yesus sendiri pun pada waktu dia berdoa saudara, sebelum dia ditangkap dan disalibkan saudara, Alkitab berkata dia mengucapkan doa yang sama. Bertele-tele juga bukan berdoa nggak boleh lama. Karena kalau saudara baca di kitab Lukas pasal ke-6 ayat 12 saudara, waktu Tuhan Yesus ya, dia memilih 12 murid sebelum dipilih saudara, Alkitab mencatat dia berdoa semalam-malaman. Berarti lama sekali. Ya. Dan bertele-tele juga bukan berarti tidak boleh berdoa terus-menerus. Hari ini berdoa, doa yang sama. Besok berdoa, doa yang sama. Minggu depan berdoa, doa yang sama. Bulan depan berdoa, doa yang sama. Karena Tuhan Yesus juga menyampaikan agar kita jangan jemu-jemu berdoa. Lalu bertele-tele apa sih? Bertele-tele itu sekali lagi dengarkan baik-baik. Berdoa dengan kata-kata yang sangat banyak. Kenapa? Karena saudara dan saya punya pemikiran. Kalau doa saya itu dengan kata-kata yang banyak, Allah akan sungkan. Lalu kemudian akan menjawab doa kita. Jadi bertele-tele itu berdoa dengan kata-kata yang banyak. Tapi dibumbui dengan konsep, dengan paradigma, dengan pemikiran yang keliru. Saudara pernah baca enggak kisah tentang Elia yang menentang nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, saudara? Pada waktu para nabi Baal itu, saudara, minta api Tuhan turun, saudara, dari langit. Ternyata apinya enggak turun. Lalu Elia apa yang Elia lakukan? Elia mengolok-ngolok mereka. Elia berkata, ayo berdoa lebih kencang lagi. Ayo berseru lebih lagi. Siapa tahu dewamu itu lagi tidur. Mereka memanggil lebih keras. Sambil menoleh-noleh badan mereka saudara. Dengan pedang. Dan tubuh mereka akhirnya penuh dengan darah saudara. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka punya konsep. Kalau berdoa dengan cara berteriak. Dengan bersuruh-suruh dengan kata-kata yang banyak. Ya, makin keras seperti itu. Maka Allah akan mendengarkan. Kalau berdoa dengan kata-kata yang lebih banyak. Dengan intonasi yang mungkin tanda petik. Lebih keras saudara, saya mau katakan. Itu adalah orang yang berdoa. Tidak kenal Allah saudara. Dan ini bukan terjadi pada zaman Yesus saja. Zaman sekarang juga banyak. Banyak orang Kristen punya konsep seperti itu. Bahwa kuasa doa itu ditentukan jumlah kata-kata yang banyak. Atau kuasa doa itu ditentukan oleh besarnya volume, intonasi suara dari orang yang berdoa itu. Coba saya buktikan kepada saudara. Saya berharap saudara jawab dengan jujur. Misalnya ini. Misalnya saudara sedang sakit. Terus saudara akan didoakan oleh 2 pendeta. Saudara boleh pilih salah satu. Berapa pendeta?
Coba beritahu kiri kamu, ada 2 pendeta ya. Beritahu dia, kamu boleh pilih salah satunya. Pendeta pertama berdoa begini. Bapak, anakmu ini sedang sakit. Karena itu jamalah, tolong dia. Sembuhkan dia. Amin. Singkat, padat, cepat. Yang kedua, pendeta yang kedua berdoa begini. Bapa di surga pencipta langit dan bumi, pemilik segala yang dalam semesta ini. Engkaulah Allah yang berdaulat, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang mengontrol segala sesuatu, termasuk setiap sel darah, kromosom, DNA di dalam tubuh kami ini ada dalam kedaulatanmu. Hari ini hambamu meletakkan tangan kepada anakmu yang sedang sakit ini. Firman berkata, oleh bilangmu dia akan sembuh. Dan kau berkata kepada orang yang percaya, tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya, mereka akan mengusir setan. Dan salah satu juga mereka akan meletakkan kepada orang sakit, dan orang sakit akan disembuhkan. Saat ini genapi firman-Mu di dalam nama Yesus. Segala penyakit aku perintahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang jadilah sembuh, pulih, sehat kembali, sehingga Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Kira-kira kalau saudara disuruh milih, mana yang saudara pilih? Pendeta pertama atau pendeta yang kedua? Ayo. Nomor 1 atau nomor 2? Jujur. Hah? Kenapa pilih nomor 2? Kenapa pilih nomor 2? Hah? Iya kan? Loh, ini kenyataan loh. Saya sudah puluhan tahun layani jemaat, melayani orang Kristen. Punya konsep seperti itu. Kenapa sebagian orang Kristen punya konsep bahwa suasana doa, kata-kata doa yang indah, ya, doa yang keras atau intonasi yang luar biasa, saudara, itu akan menambah manjurnya sebuah doa. Saya tidak berkata kalau berdoa dengan suara yang keras, dengan intonasi seperti itu nggak boleh, atau dengan cara seperti itu nggak boleh. Tidak, saudara. Yang saya maksudkan adalah, saudara, kalau kita punya konsep bahwa Tuhan hanya menjawab doa yang keras, doa yang indah, doa dengan suara intonasi yang merdu, itu salah, saudara. Atau kita punya pemikiran bahwa suasana doa itu akan mempengaruhi kemanjuran dari sebuah doa. Jadi doa itu dikabulkan bukan karena banyak kata-kata atau suasananya. Saya mau beritahu saudara, rahasia bagaimana doa kita dikabulkan itu sangat sederhana. Mau dengar? Bukan dengan banyaknya kata-kata. Bukan dengan karena intonasi atau volume suara. Termasuk juga ekspresi dari orang yang berdoa. Tapi doa yang dikabulkan, dikenan oleh Tuhan adalah doa yang dinaikkan dengan iman. Haleluya. Iman yang bagaimana? Perhatikan ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Mereka di sini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang Yesus maksudkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Rahasia berdoa yang dikabulkan oleh Allah, saudara, itu sangat sederhana. Bukan berdasarkan apa yang kita buat, tapi berdasarkan siapa Allah itu. Allah itu siapa? Yesus berkata, Allah itu Bapa kita. Karena dia Bapa kita, maka dia mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita. Dan kalau itu kebutuhan, maka Allah akan memenuhinya. Katakan amin. Saudara dan saya bisa pastikan bahwa Allah yang ada adalah Bapa kita, maka dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Ingat, kebutuhan bukan keinginan. Katakan kebutuhan, bukan keinginan. Jadi rahasia doa yang dikenan, dikabulkan oleh Tuhan, bukan apa yang kita lakukan. Bukan banyaknya kata-kata yang kita naikkan, atau bagaimana kita melakukannya. Tapi karena siapa Allah kita. Allah adalah Bapa kita. Dan karena dia adalah Bapa kita, maka dia tahu semua kebutuhan kita. Dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Ada amin? Ada amin? Ini konsep ini perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki. Saya mau tanya saudara. Kenapa sih ada orang ketika disuruh berdoa, jangan saya lah, dia lah. Gitu kan? Doa makan aja ditolak-tolak loh.
Bahkan disuruh doa makan aja gitu loh. Bukan doa yang lain. Jangan saya, dia. Kenapa? Kenapa sih orang seperti itu? Tahu nggak? Karena dia berkata, saya nggak bisa berdoa. Nah, gitu kan? Suara saya jelek. Nah, kalau masih seperti itu, Yesus berkata, orang itu munafik. Jadi kalau nanti saudara ditunjuk berdoa, nah, jangan tolak. Namanya doa kan ngomong-ngomong sama Tuhan. Betul nggak? Susah nggak? Susah nggak? Nggak susah. Kenapa susah? Karena kalian atau orang itu tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu yang sudah menikah. Kalau kalian ngomong sama suamimu atau ngomong sama istrimu, tanggung nggak sih? Tanggung nggak? Tanggung yang suami istri tanggung nggak? Nggak kan? Enjoy aja kan? Bi, yuk kita keluar makan yuk. Kemana? Itu di restoran katanya ada menu baru. Ya kak, sedap katanya. Saya lihat tuh di Facebook tuh, sering di-upload, sedang viral katanya. Kan kode itu ngomongnya. Tapi kalau tidak punya hubungan, coba kau ngomong sama, ketemu sama tukang parkir itu. Bang, apa? Gitu kan? Karena punya hubungan, coba yang punya hubungan. Nah banyak orang, saya dengar, tahu nggak satpam di BCA? Satpam BCA yang tinggi-tinggi. Kan banyak orang tidak suka katanya. Ya kan? Tapi dia bisa dekati dengan saya. Setelah ketemu, Pak Pendeta, minta waktunya dong. Dia curhat. Ya, anaknya kalau tidak salah sudah kuliah di Bandung. Dia banyak cerita. Kenapa? Karena dekat. Saya kalau parkir, apalagi mobil, saya biasa kasih 5.000. Kasih lebih. Terhubung jadinya. Kenapa kita sungkan atau takut untuk berdoa? Disuruh berdoa ditunjuk. Karena kita tidak punya hubungan. Masalahnya. Kita jadi orang munafik, kita ingin kalau saya berdoa, suara saya masih merdu. Kata-kata saya masih indah. Dan orang mendengar itu enak didengar. Berarti kan kita jadi orang munafik tadi kan? Ingin didengar orang, bukan didengar oleh Tuhan. Salah seperti itu. Gitu loh. Ayo, berapa banyak di antara kita yang seperti itu? Jadi mulai minggu depan, kalau saudara di Komsel, di Mercycom, atau dimanapun ditunjuk, doa kamu ya. Jangan ragu-ragu. Jangan berkata jangan saya. Nah, kalau seperti itu saudara termasuk golongan orang munafik. Nggak boleh seperti itu. Namanya dengan Tuhan, Bapak kita kok enak ngomong. Coba doa anak saya tuh kalau ngomong. Ya, kebutuhan mereka kalau ngomong itu ya kayak yang besar ini kuliah. Papi, ini belum bayar ya. Apa kemarin baru bayar? Ya 4,8 juta. Sekarang lagi 6,8 juta. Apa uang apa gitu kan tanya. Coba cek. Begitu tahu langsung transfer. Nggak perlu saya pertanyakan lagi kepada dia. Karena itu kebutuhannya. Dia nggak ragu-ragu untuk sampai kepada bapaknya. Dia tahu bapaknya pasti akan mencukupi kebutuhan kuliahnya. Kalau doanya seperti itu enak. Kita punya hubungan relasi dengan Tuhan itu enjoy. Seperti itu. Tapi dengarkan baik-baik. Sekalipun dia Bapa yang baik. Tapi Alkitab berkata, dia Bapa ada di mana? Di surga. Gitu kan? Kalau saudara dengarkan baik-baik doa Bapa kami ini. Bapa kami yang ada di surga. Dia dekat tapi juga jauh. Di mana dia? Di surga. Dia bertata di surga. Artinya apa? Dia juga layak mendapatkan penghormatan. Banyak orang, banyak gereja saya lihat hari-hari ini mulai kehilangan respek kepada Allah yang benar, Allah yang kudus itu. Jadi Allah itu sepertinya bisa dimanfaatkan, dipermainkan. Karena dia Bapa yang baik, dia penuh kasih. Gitu kan? Banyak. Ada gereja yang mengajarkan, gak apa-apa kalau berbuat dosa. Toh dosamu yang dulu sekarang akan datang sudah ditebus oleh Yesus. Gitu kan? Saya berkata Anda tidak mengenal Bapamu gitu. Anda tidak mengenal Allahmu. Ya. Jadi kita perlu belajar konsep yang benar. Tadi awal saya katakan itu konsep yang salah. Motivasi yang salah. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk kepada konsep yang benar. Ya, konsep yang benar seperti apa sih? Ya. Tapi saya tidak akan menyampaikan hari ini. Saya akan melanjutkannya minggu depan. Supaya saudara bisa terima dengan baik.
Kalau hari ini terlalu banyak, ya nanti full. Saya sudah belajar untuk meng-cut, saya tidak nge-cut terlalu lama. Ya, karena tahun depan kita akan mulai 3 kali ibadah. Saya harus mulai mengekang diri saya untuk berkata-kata banyak. Haleluya. Amin. Minggu depan saya akan melanjutkan konsep yang benar. Ya, nanti saudara akan pelajari doa Bapa kami seperti apa. Minggu depan lagi saya akan mengajarkan saudara tentang doa pribadi. Saya percaya kalau saudara punya kehidupan doa dengan Tuhan yang kuat, maka kehidupan saudara akan menjadi kehidupan yang kokoh. Saya berharap saudara itu bisa menjadikan kehidupan doa pribadi itu menjadi sebuah gaya hidup. Dan itu akan banyak menolong saudara. Nanti saya akan mengajarkan juga bagaimana doa-doa kita itu powerful. 2 minggu lalu saya katakan, seberapa hebat sih kuasa doa itu? Yakobus berkata, doa orang benar, bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Seberapa besar sih kuasanya itu? Sebesar kuasa Tuhan. Seberapa hebat? Sehebat Tuhan. Betul saudara. Ya. Nah, kalau saudara bisa memahami itu, saudara akan menjadi orang yang dimanapun saudara akan sering bercakap-cakap berdoa kepada Tuhan. Nanti saya akan jelaskan doa dan permohonan itu berbeda. Doa dan permintaan itu berbeda. Ya, permintaan itu hanya segelintir dari doa, tapi doa itu juga tanda petik tanpa meminta juga bisa dikategorikan sebuah doa kepada Tuhan. Amin.